Ayah Kekaisaran, akankah kita membiarkan pencuri terus berkembang? Jie Ming mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan enggan. Dia adalah bintang paling mempesona dari generasi muda suku Jie. Dia tumbuh dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya padanya. Namun, dengan munculnya Qin Yichen dan kembalinya Zhan Wuyuan, keagungannya telah terpengaruh. Ditekan lagi dan lagi, bahkan di antara klan, beberapa orang mulai meragukan kemampuannya. Lagi pula, bagi banyak pembangkit tenaga Jizu, kekalahan beruntun Jie Ming adalah tanda ketidakmampuan. Menghadapi pertanyaan Jie Ming, Jie Fan mengerang sedikit, dan hanya menghela nafas untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, ini adalah 3 perang dunia yang bergabung. Meski berdasarkan warisan keluarga, mereka tidak takut meski menghadapi 3 perang dunia, tapi bagaimanapun juga. Yang terakhir memiliki 3 pembangkit tenaga puncak. Jika mereka bertarung sampai akhir, mereka akan sangat terluka bahkan jika mereka bisa menang pada akhirnya. Dan hal yang membuat para fanatik paling iri adalah bahwa ada orang di balik Perang Dunia Timur. Meski memiliki monster besar di belakang mereka, mereka tidak berani berjudi. Lagi pula, jika 2 monster besar itu saling berhadapan, kekuatan benua kerajaan mereka kemungkinan besar akan menjadi umpan meriam keduanya. Melihat penampilan Jie Fan, Jie Ming, meski enggan, tidak pernah berbicara lagi. Dia juga memahami bahwa benua Jie mempertahankan situasi jalan buntu ini. Alasan mengapa Jie Fan dan Jie Changyun tidak bergerak adalah karena mereka memiliki masalah yang lebih dalam. Meskipun prestisnya tidak lemah, bagaimanapun juga, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik setingkat Zhan Wuyuan, dan tidak mungkin memecahkan kebuntuan ini hanya dengan kekuatannya sendiri. Jie Fan, Jie Ming, datanglah ke Istana Dewa untuk menyambut duta besar. Saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di benak keduanya. Mendengar suara ini, raut wajah mereka berdua berubah, dan kemudian, di wajah mereka, ledakan keterkejutan meledak. Pergi ke Istana Dewa. Jie Fan menghela nafas, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang ke aula besar. Sersan, apakah itu? Sinar cahaya berkelap-kelip di mata Jie Ming, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Qin Yichen, batasmu akan datang. Jauh di dalam jantung suku Jie, sebuah aula besar dari emas dan batu giok berdiri dengan kemegahan yang megah, dan bahkan istana Jie Fan tampak lebih rendah darinya. Meskipun banyak klan tingkat tinggi mengetahui keberadaan istana ini, mereka tidak tahu untuk siapa istana ini dibangun. Melihat seluruh dunia, saya khawatir hanya ada 2 orang, hanya tahu. Meskipun Jie Ming telah mendengar beberapa berita dari 2 penduduk, dia tidak pernah memasuki Istana Dewa. Hari ini, juga berita Jie Changyun bahwa dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Sebelum datang ke istana, Jie Ming menemukan bahwa siluet tua sudah berdiri di depan kuil, tapi bukannya melangkah ke dalamnya, dia malah berdiri di samping pintu. Leluhur tua. Melihat keagungan itu secara normal, tetapi pada saat ini, siluet yang membuat sikapnya sangat rendah, Jie Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya. Minjer. Ingatlah untuk menghormati nanti, sama sekali tidak kasar. Dengan kedatangan kedua orang itu, mata Jie Changyun sedikit tersapu, dan dia akhirnya jatuh pada Jie Ming dan berkata dengan bermartabat. Ya. Melihat penampilan khusyuk leluhur tua, Jie Ming menggelengkan hatinya, dengan hormat. Leluhur tua, apakah itu makhluk dewasa yang datang? Melihat istana mewah di depannya, Jie Ming tidak bisa menimbulkan kecemburuan, tetapi bertanya dengan suara rendah. Jie Changyun mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Melihat ini, kegembiraan di mata Jie Ming semakin intens. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang monster besar di belakang klan, dia juga tahu bahwa ada juga kekuatan yang kuat di belakang dunia Perang Timur. Dan bahkan jika yang terakhir mendapat dukungan itu, dia tidak berani menyerang mereka. Tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan di belakang klan juga sangat kuat, bahkan kartu di peperangan timur pun tidak sebaik itu. 3 orang berdiri di depan istana megah ini bahkan tanpa menginjak pintu istana. Postur mereka juga menyapu keagungan sebelumnya. Jika pembangkit tenaga listrik lain dari lingkaran lain melihatnya, mereka akan sulit dipercaya. 3 orang ini ada. Harus ada sisi seperti itu. Sepertinya Jie Changyun tidak berpikir ada yang salah dengan perilakunya. Bagaimanapun, di dunia ini, kekuatan dihormati. Meskipun klan Jie mereka mendominasi benua klan Jie, dibandingkan dengan keberadaan itu, tampaknya agak tidak sedap dipandang. Yang akan datang. Dengan penantian seperti itu, saya tidak tahu berapa lama. Pada saat tertentu, sinar cahaya melintas di mata Jie Changyun, dan tiba-tiba berteriak rendah. Mendengar ini, tubuh Jie Fan dan Jie Ming sedikit bergetar. Segera, tubuh mereka membungkuk sedikit lebih rendah, dan bahkan mata mereka tidak berani melihat langsung ke pintu yang tertutup di depan. Hai, dengan jatuhnya suara Jie Changyun, setelah beberapa tarikan napas, gelombang aneh tiba-tiba muncul di istana. Gelombang seperti itu tidak aneh bagi mereka, tetapi itu adalah gelombang luar angkasa. Setelah beberapa saat, fluktuasi spasial telah menghilang, dan tampaknya seseorang di Istana Dewa telah tiba.
Putus asa, segera. Ada suara langkah kaki di aula besar. Rupanya, seseorang sedang berjalan ke arah luar, dan 3 orang di depan aula. Chang Changyun, mau tidak mau menjadi sedikit tegang. Hai, di aula besar yang sunyi, suara pembukaan tiba-tiba terdengar. Segera, pintu yang tertutup perlahan terbuka. Seberkas cahaya keemasan menembus keluar, dan 2 siluet megah perlahan muncul di depan istana dewa. Kerumunan di dunia, temui Tuan Sang. Jie Fanji, temui guru. Mei Jie Jieming, temui Tuan Sang. Dengan pintu terbuka, satu lutut Jie Changyun berteriak dengan hormat. Di belakangnya, Jie Fan dan Jieming berbicara dengan hormat. Sikap mereka hormat, dan mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Bangun, melihat 3 orang yang dihormati. Suara agung terdengar perlahan. Mendengar ini, hanya 3 orang yang bangun perlahan, dan saat ini, Jie Mingfang menggunakan Yu Guang untuk melihat ke depan aula besar. Saya melihat 2 sosok muncul di depan aula besar. Salah satunya memiliki rambut panjang berwarna merah gelap, dan tubuhnya tinggi. Alisnya menunjukkan keagungan yang mengesankan, yang tampak sangat mendominasi. Menghadapi 3 orang di dunia, matanya juga sangat lembut, atau itu adalah pengabaian alternatif. Namun, Jie Changyun tidak berani memiliki pendapat sedikit pun di matanya, karena bahkan dia, dari yang terakhir, merasakan gelombang yang sangat berbahaya. Jelas, orang ini mungkin memiliki kekuatan itu. Status yang ditinggikan. Sementara Jieming terkejut, matanya diam-diam menatap siluet di sisinya.